alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mizan wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya dzal jalali ya rahman. Amma ba'd. Hadirin jamaah musalla Darussalam yang sama-sama mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Al-Fakir mengutarakan atau menyampaikan isi dari tausiah, Al-Fakir ingin menyampaikan salam dari guru kita, salam dari guru kita yang mulia yaitu Ustadz Abdurrahman bin Sirajuddin, dan beliau meminta izin karena pada malam yang mulia ini, pada hari yang mulia ini beliau tidak bisa hadir karena ada suatu acara. Akan tetapi semoga kita bisa mendapatkan barokahnya beliau, semoga kita bisa mendapatkan nazarahnya beliau, dan semoga kita bisa mendapatkan ridhonya beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah musalla Darussalam yang sama-sama mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sering-sering kali disampaikan oleh para mubalik, sebagaimana yang sering-sering disampaikan oleh para pembawa, oleh para penceramah di setiap ceramahnya, hendaknya sebagai seorang muslim, hendaknya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat apapun itu, baik nikmat jasmani, baik nikmat rohani, dan seluruh nikmat yang kita rasakan yang ada pada diri kita. Dan cara bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa-apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita adalah yakni senantiasa melakukan segala amal ibadah, ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, dan juga menjauhi dan meninggalkan segala apa-apa, segala sesuatu yang Allah murkai, segala sesuatu yang Allah benci. Masya Allah. Syukran. Dan Imam Ghazali pernah berkata, tanda syukur seorang hamba kepada Tuhannya, tanda syukur seorang muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala ini ada 3. Yang pertama dengan lisan, yang kedua dengan anggota badan, dan yang ketiga dengan hati. Imam Ghazali pernah berkata, cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ada 3. Yang pertama dengan lisan. Yang pertama dengan lisan. Maksudnya apa? Hendaknya dengan lisan kita ini, dengan ucapan kita ini, kita selalu senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillah. Pada puasa ya Pak ya? Lemas ya? Santri-santri masih puasa ini? Ibu-ibu masih puasa? Ya? Agak-agak lemas gitu atau emang lagi ini? Lagi batuk mungkin Pak ya? Lagi batuk ya? Yang pertama adalah ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Yakni Nabi Muhammad SAW pernah bersabda tentang keutamaan mengucapkan alhamdulillah. Masya Allah. Imam Ghazali menyampaikan tanda syukur, salah satu tanda syukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Ternyata di sini ada rahasia. Ada rahasia yang disebutkan oleh Nabi Muhammad tentang fadilah alhamdulillah itu sendiri. Apa itu fadilahnya? Iza qala al-abdu alhamdulillah mala Allahu bainas sama'i wal ard.
barang siapa, kata Nabi Muhammad SAW, yang mengucapkan alhamdulillah satu kali, cuman satu kali, maka Allah akan menutup segala langit dan bumi dengan ucapan tersebut. Allah akan memenuhi seluruh langit dan bumi dengan ucapan tersebut. Dan tidak sampai hanya situ saja. Dan sabda Nabi Muhammad SAW tidak berhenti sampai itu saja. Nabi Muhammad SAW melanjutkan, wa man qala abdu iza qala abdu alhamdulillahi saniyan mala Allahu bitilkal kalimat sab'ah samawati wal ard. Barang siapa yang mengucapkan kalimat alhamdulillah 2 kali, maka Allah akan memenuhi seluruh 7 lapis langit dan juga seluruh 7 lapis bumi dengan kalimat tersebut, dengan kalimat alhamdulillah. Jika dibaca dua kali, alhamdulillah kita udah baca dua kali. Apakah berhenti sampai situ? Oh, tidak. Belum berhenti. Saking keutamanya alhamdulillah. Nabi Muhammad SAW melanjutkan. Apa lanjutan hadisnya? Wa idza qala al-abdu alhamdulillahi salisan. Dan jika seorang hamba melanjutkan alhamdulillahnya lagi, dengan maksud seorang hamba tersebut mengucapkan alhamdulillah untuk yang ketiga kalinya, apa ganjarannya? Faqalallahu li zalikal abd sal tuqa. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada seorang hamba tersebut, sal tuqa, mintalah maka akan aku beri. Mintalah maka akan aku beri. Maka hendaknya kita sebagai kaum muslim, sebagai orang Islam, agar doa kita ini bisa dikabulkan, sebelum kita mengutarakan masalah-masalah kita, sebelum kita mengkabarkan atau berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mendahulukan dengan membaca alhamdulillah 3 kali. Untuk apa? Untuk fadilah ini. Sal tu'ta, mintalah maka akan aku beri. Ini masih yang pertama, tanda seorang hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menggunakan lisan. Yang kedua apa? Dengan menggunakan anggota badan. Maksudnya, hendaknya kita setiap hari dari bangun tidur hingga tidur kembali, hendaknya kita menggunakan seluruh anggota badan kita, dari tangan, dari kaki, dari mata, semua yang ada di anggota badan kita untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak disyaratkan, tidak dikhususkan suatu ibadah tersebut, tidak dikhususkan suatu ketaatan tersebut. Intinya adalah ibadah dan taat. Boleh dengan baca Al-Quran, boleh dengan sholat, boleh dengan zikir, boleh dengan ikramul muslimin, dan atau ibadah-ibadah lainnya yang mengarah kepada ketaatan. Kemudian yang ketiga adalah tanda seorang hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan hati. Maksudnya apa? Hendaknya seorang hamba tersebut selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat dirinya di setiap langkahnya, di setiap pekerjaannya, di setiap aktivitasnya, dimanapun dia berada, di dalam rumah atau di luar rumah, di dalam masjid atau di luar masjid, baik di kantor atau di luar kantor, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi diri kita, mengawasi segala sesuatu, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita katakan. Ini 3 tanda bahwa seorang hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan mengapa kita harus sering-sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena tanpa kita sadari bahwasannya sampai detik ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih menyayangi diri kita, masih merahmati diri kita. Dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan langkah kaki kita untuk menuju ke musolanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita pikir-pikir, sudah berapa maksiat, sudah berapa dosa yang kita lakukan dari pagi hingga malam ini, sudah berapa dosa, sudah berapa kesalahan, sudah berapa kemukhalafahan, kekhilafan kita yang kita lakukan dari bangun tidur kita hingga saat ini. Akan tetapi apa? Saking sayangnya Allah sama kita, saking Allah menampakkan rahmatnya, menaburkan rasa sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri kita, Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan kaki kita untuk menuju musolanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak hanya itu, setelah kita diringankan menuju ke musolanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dipermudah menuju ke musolanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah permudah kita untuk melakukan sholat berjamaah. Dan tidak juga sampai situ. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah memudahkan kita melakukan sholat berjamaah, Allah permudah kita untuk menghadiri majelis ilmu. Sampai pada saat ini, sampai saat waktu yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyimpan rahasia-rahasianya, yakni waktu bainal isyain, waktu antara maghrib dan juga isya. Nabi SAW bersabda, bainal isyain kanzun min kunuzil bir. Sering sekali Ustadz kita sampaikan bahwasannya waktu antara maghrib dan juga dengan isya adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyimpan rahasia-rahasianya. Maksudnya waktu antara maghrib dan isya adalah waktu Allah menyimpan kebaikan-kebaikannya. Kanzun min kunuzil bir, gudang dari gudangnya kebaikan. Seandai kata kita pikir secara logika, di antara 5 waktu sholat, waktu yang paling berdekatan, waktu yang paling pendek jaraknya yaitu hanya sholat antara maghrib dan juga dengan sholat isya. Betul atau betul? Betul atau betul? Nah, Bu, betul atau betul? Dari subuh sampai zuhur, berapa jarak waktunya? Sekitar kurang lebih 6 sampai 7 jam. Kurang lebih 6 jam. Dari waktu zuhur ke asar kurang lebih 3 sampai 4 jam. Dari waktu asar ke maghrib kurang lebih 3 sampai 4 jam. Begitu juga dengan waktu isya ke waktu subuh. Ini lebih dari 6 jam. Tapi hanya antara sholat maghrib dan dengan sholat isya yang ini berdekatan. Dan biasanya jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala menyimpan rahasianya, menyimpan kebaikan, pasti di waktu-waktu yang sempit, di waktu-waktu yang dikit, hanya sebentar. Contohnya apa? Antara waktu azan dan juga dengan waktu iqomah. Berapa lama sih waktu azan dengan iqomah? Apakah nyampe 1 jam? Ataukah nyampe 2 jam? Enggak. Paling lama-lama mungkin 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit. Akan tetapi apa? Di antara waktu azan dan iqomah adalah waktu di mana pengkabulannya doa. Waktunya sedikit. Betul? Waktunya sempit. Akan tetapi karena sempitnya dan sedikitnya waktu, Allah simpan kebaikannya yaitu dengan pengkabulan doa. Contohnya lagi ketika hari Jumat
ketika khotib duduk di antara dua khutbah. Ulama banyak mengatakan bahwasanya ketika khotib duduk di antara dua khutbah sampai selesai khutbah kedua, itu adalah waktu di mana doa dikabulkan, doaul mustajabun. Doanya mustajab, dikabulkan langsung sampai ke langit. Apakah lama dari duduknya khotib sampai selesainya khutbah kedua? Enggak, sebentar. Akan tetapi Allah menyimpan rahasia di waktu tersebut. Begitu juga dengan waktu saat ini, waktu bainal isyain, waktu antara maghrib dan juga sholat isya. Waktunya sebentar. Dan karena waktunya sebentar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyimpan rahasianya di waktu seperti ini. Masya Allah. Kalau kita pikir-pikir, dari awal kita melangkah untuk menuju ke musola, melakukan sholat maghrib berjamaah, sudah berapa pahala dan keutamaan yang kita dapat? Kita ambil dari awal, dari kita melangkah ke musola untuk memakmurkan musola. Nabi Muhammad SAW sabdakan, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Kata Nabi Muhammad SAW, jikalau kita ingin mengetahui apakah di hati kita ada iman, di hati kita masih ada kekokohan iman, maka kata Nabi Muhammad apa? Lihat dulu diri Anda, lihat dulu diri antum, apakah antum masih memakmurkan masjid atau musola? Apakah antum masih sholat di masjid dan musola? Apakah antum masih sering-sering ke masjid atau musola? Jikalau masih sering melakukan sholat berjamaah di masjid dan juga musola, maka pertanda dia masih mempunyai iman. Akan tetapi hati-hati, jika seseorang ini tidak memakmurkan masjid atau musolanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ditakutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah cabut keimanan dari seorang hamba tersebut. Ini baru kita melangkah untuk memakmurkan musola. Kemudian apa? Sholat berjamaah. Di dalam sholatnya sendiri sudah banyak keutamaan dan juga sudah banyak fadilah. Bahkan ibadah yang kita lakukan di sholat ini itu pahalanya berlipat-lipat ganda. Ya monggo Pak diunjuk bahasa Jawanya ya, diunjuk. Ya. Nah seperti itu. Yaitu apa? Kita ambil dari contoh membaca Al-Quran ketika di dalam sholat. Nabi Muhammad SAW bersabda, man qara'al Quran qa'iman fis sholati kana lahu bikulli harfin mi'atu hasanat. Barang siapa yang membaca Al-Quran di dalam sholat dan dia sholatnya dalam keadaan berdiri, maka setiap hurufnya akan dilipat gandakan menjadi 100 kebaikan. Mungkin kita hanya mendengar dari sebagian mubalik, mungkin kita hanya mendengar dari sebagian penceramah bahwasannya kalau kita membaca Quran maka akan diganjar 10 kebaikan. Ya memang benar, akan tetapi jika kita lakukan di dalam sholat ini mungkin membaca Al-Fatihah, dan sudah pasti kita membaca Al-Fatihah dan membaca surat-surat pendek yang lainnya, maka setiap hurufnya dikalikan 100 kebaikan. Wa in kana jalisan kana lahu bikulli harfin khamsun. Dan jika seorang hamba tersebut sholatnya dengan duduk, maka setiap bacaan Al-Quran yang dia baca di dalam sholatnya akan dikalikan dengan 50 kebaikan. Wa in kana fi ghairi shalah ala thaharah, dan jika bacaan Quran itu di luar salat akan tetapi dalam keadaan suci, kana lahu khamsun wa ishrun,
maka setiap hurufnya akan digandakan menjadi 25 kebaikan. Wa in kana ala ghairi thaharah, dan jika membaca Al-Qur'annya akan tetapi tidak dalam keadaan suci, maka setiap hurufnya akan dilipat gandakan 10 kebaikan. Ini hanya di dalam sholatnya saja, belum di dalam jamaahnya. Belum di dalam jamaahnya. Dan barang siapa orang yang melakukan sholat secara berjamaah, istiqomah melakukan sholat berjamaah, di dalam hadisnya konteksnya jamaah, enggak ada pengkaitan pengkhususan di masjid ataupun musola. Akan tetapi memang lebih afdol di masjid dan musola. Tapi di dalam hadis tersebut konteksnya adalah berjamaah. Baik kita melakukannya di masjid, baik kita melakukannya di musola, baik kita melakukannya di kantor ataupun di rumah bersama keluarga kita yang sudah punya keluarga. Yang sudah punya keluarga, kan kalau santri-santri masih belum, ya. Kalau santri masih belum, yang sudah punya keluarga maka akan mendapatkan 5 keutamaan. Apa saja? Yang pertama, akan terhindar dari kefakiran. Yang pertama, akan terhindar dari kefakiran. Misalnya kita ada permasalahan di dalam masalah amwal kita, uang kita, entah itu lagi ada tuntutan atau usaha lagi turun atau mungkin kerjaan lagi kurang, maka caranya bagaimana agar memulihkan persediaan di rumah, yakni dengan sholat berjamaah. Yang kedua, selamat dari azab kubur. Berarti orang yang istiqomah melakukan sholat berjamaah, selalu sholat berjamaah, subuhnya, zuhurnya, asar, maghrib dan juga isanya, maka dia akan mendapatkan jaminan akan selamat dari azab kubur. Akan selamat dari azab kubur. Ini yang kedua. Yang ketiga, akan menerima catatan amal dari sebelah kanan. Ketika di padang mahsyar, semua orang ketakutan. Semua orang ketakutan. Keringat dingin. Bahkan dikatakan di dalam hadis, bahkan keringatnya ini bisa sampai menenggelamkan orang tersebut. Saking takutnya, saking paniknya. Akan tetapi di antara orang-orang yang takut, di antara orang-orang yang panik seketika itu, ada suatu kaum, ada suatu kelompok yang mereka ini senyum. Mereka ini senang. Ketika orang lain takut menerima catatan amal, takut menerima kitab amal, kaum-kaum ini malah menunggu-nunggu kapan saya akan diberi catatan amal. Menunggu-nunggu dengan bahagia. Menunggu-nunggu dengan bahagia tanpa kesusahan sedikit pun. Siapakah kaum tersebut? Yaitu orang yang mengistiqomahkan sholat berjamaah. Ini yang ketiga. Yang keempat, akan melewati jembatan Sirat secepat kilat. Ketika orang-orang merangkak melewati jembatan Siratul Mustaqim, bahkan ada yang cebur ke bawah, bahkan ada yang tidak selamat, bahkan ada yang sampai bergelantungan. Akan tetapi ada kaum-kaum yang dia ini cepat, tanpa merangkak, tanpa bergelantungan dan juga tanpa jatuh. Yaitu siapa? Orang-orang yang ahli sholat berjamaah. Ini yang keempat. Yang kelima, fadilah dari sholat berjamaah adalah akan masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa azab. Sebagaimana yang kita tahu, jika seorang muslimin, maaf, dosanya lebih banyak daripada amal baiknya, kemaksiatannya lebih berat daripada amalan taatnya, maka sebelum dia masuk ke surga, maka Allah masukkan dia dulu ke dalam neraka untuk membersihkan dosa-dosa tersebut.
untuk membersihkan dosa-dosa tersebut. Ketika sudah bersih dosa-dosanya, sudah hilang dosa-dosanya, sudah jernih, dia terhapus dari segala dosa, baru Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga. Akan tetapi orang-orang yang ahli jamaah, orang-orang yang sering menghadiri masjid dan ke mushola untuk melakukan sholat berjamaah, mereka tidak mampir ke neraka, akan tetapi langsung masuk ke surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita sebagai ahli jamaah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini baru sholat jamaahnya. Nikmat apa lagi yang Allah berikan kepada kita? Yakni duduk di dalam majelis ilmu. Di dalam majelis ilmu. Saat ini kita sedang duduk di dalam majelis ilmu. Apa sih keutamaan dan fadilah menghadiri atau duduk di dalam majelis ilmu? Yang pertama adalah lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Ini yang pertama. Ada gak dari diri kita yang sehari aja, atau mungkin dari awal lahir sampai sekarang pernah sholat 1000 rakaat secara langsung? Sudah pernah? Sudah pernah? Belum. Akan tetapi kita bisa mendapatkan fadilah ini dengan mudah, yakni dengan menghadiri majelis ilmu. Menghadiri majelis ilmu bisa mendapatkan fadilah keutamaan seperti orang yang sholat 1000 rakaat. Ini yang pertama. Yang kedua, lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit. Lalu apa sih keutamaan atau fadilah menjenguk orang sakit? Nabi Muhammad SAW sampaikan, jika seseorang dia ini menjenguk seorang yang sakit, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan kepadanya 70.000 malaikat untuk memintakan ampun untuknya sampai hari kiamat. Ini satu orang. Bagaimana dengan 1000? Tinggal dikaliin. Berarti 70.000 dikali 1000, jadinya 70 juta ya? Ya Pak? Hah? Ya segitulah. Ya, insya Allah. Ya, tinggal dihitung sendiri pakai kalkulator. Ya, 70.000 dikali 1000, 70 juta. 70 juta. Ini keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga untuk menghadiri majelis ilmu, yakni lebih baik daripada mentakziahi 1000 orang. Ketika kita mentakziahi seseorang, maka ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala buat orang tersebut, untuk orang yang mentakziahi seseorang, adalah akan diberikan ganjaran sebesar gunung Uhud. Mendapat ganjaran sebesar gunung Uhud. Alhamdulillah, kemarin diberi kesempatan untuk bisa melihat gunung Uhud secara langsung di awal Desember, dan Masya Allah begitu lumayan besar. Dan kalau misalnya kita mendapati suatu fadilah seperti ini, fadilah permisalan, ini kan fadilah seperti fadilah permisalan. Ada lagi barang siapa yang di rumahnya ada seorang yang hafiz, maka rumahnya akan terang, maka orang yang hafiz ini seakan-akan memasukkan matahari ke dalam rumahnya. Ini kan permisalan. Dan ada juga permisalan di surga, bahwasanya bidadari di surga ya memakai 70 kain, akan tetapi tembus pandang. Ini kan hanya permisalan, akan tetapi sebenarnya lebih dari itu. Ini kalau fadilah mentakziahi satu orang, yaitu akan diberikan ganjaran sebesar gunung Uhud. Bagaimana dengan 1000 orang? Ketika kita pahami dari semuanya ini, sudah berapakah pahala yang kita dapati dari awal kita melangkah hingga saat ini, hingga mungkin saat nanti selepas waktu Isya, begitu banyak dan begitu mulia. Mengapa demikian? Mengapa Allah memudahkan kita untuk
mendapatkan fadilah-fadilah ini karena Allah sayang, karena Allah cinta kepada diri kita. Mungkin gak Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab dosa kita mungkin ketika pagi hari, sebab dosa kita pada siang hari, sebab dosa kita pada sore hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari musola, menjauhkan kita dari majelis ilmu, menjauhkan kita dari berjamaah. Apakah mungkin Allah bisa? Tentu bisa. Mungkin sebab dosa kita, dosa kecil, entah itu dosa berbohong, entah itu dosa jengkel ke suami, atau mungkin itu dosa jengkel ke istri. Bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan diri kita dari musolanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi tidak Allah lakukan. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih sayang kepada diri kita, masih cinta kepada diri kita. Maka hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimal mengucapkan alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah mushola Darussalam, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua, amin amin. Ada suatu lafaz yang dia ini lafaznya pendek, yang mana lafadznya ini, perkataannya ini sering kita ucapkan, yang mana perkataannya dan lafadznya ini mungkin karena pendeknya dan mungkin karena sering kita ucapkan jadi kita menganggap ini remeh. Akan tetapi suatu lafadz tersebut, suatu perkataan tersebut memiliki fadilah dan keutamaan yang besar. Apakah itu? Yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad SAW sabdakan, man aroda ayyahya sa'idan aw yamut syahidan fakul bismillahirrahmanirrahim inda ibtida'i kulli syai'in. Barang siapa, kata Nabi Muhammad SAW, bukan kata Al-Fakir, bukan kata Wahyu, bukan kata Bang Junet, bukan kata Fulan, bukan kata Pak RT, bukan kata Pak RW, bukan kata Pak Camat, bukan kata Presiden, akan tetapi kata Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sabdakan, barang siapa yang menginginkan hidup mulia, hidupnya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupnya ini tidak pernah susah, tidak pernah gelisah, segala hajat-hajatnya dikabuli. Atau mungkin ketika dia meninggal ini ingin matinya mati syahid, ketika dia meninggal ini matinya husnul khotimah, maka bagaimana caranya? Hendaknya dia memulai segala sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Segala apapun itu, ketika kita keluar rumah, ketika kita masuk ke dalam rumah, ketika kita mengendarai motor, turun dari motor, memakai baju, memakai sarung, memakai peci, segala apapun kita dahulukan dengan perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan jikalau kita tidak mendahulukan dengan Bismillahirrahmanirrahim, takutnya apa yang kita lakukan itu bercampur dengan setan. Maksudnya setan ikut di dalamnya. Makanya ketika kita ingin makan atau ketika kita ingin minum, hendaknya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak, maka setan itu akan mendapat bagian dari makan dan juga minum kita. Makan kita disertai oleh setan. Makanya ketika kita ingin minum, kita doa dulu Bismillahirrahmanirrahim baru minum. Nah, ini contoh Pak. Jadi biar lebih mudah dimengerti. Ya. Bahkan
Nabi Muhammad SAW mencontohkan, kan kalau kita minum gak mungkin kita minumnya seruput seteguk langsung, biasanya apalagi kalau capek glek ya. Bahkan saking indahnya Nabi Muhammad SAW contohkan, sebelum kita minum secara langsung hendaknya kita memulai 3 tegukan, dan setiap tegukan diawali dengan bismillah. Contohnya bismillah, 1 teguk alhamdulillah, bismillah, 1 teguk alhamdulillah, dan teguk ketiga juga bismillah, alhamdulillah, baru minum yang banyak. Nah ini bukan contoh, sebenarnya lagi haus. Lagi haus. Jadi seperti itu. Bahkan saking keutamaannya bismillah, kalau kita telaah kata-kata bismillahirrahmanirrahim ini ada 19 huruf. Ada 19 huruf, dan bilangan ini sama seperti jurangnya api neraka. Makanya Nabi Muhammad SAW sabdakan, barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan selamat dari jurang-jurangnya neraka. Jurangnya api neraka. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah suatu perkataan yang sangat-sangat remeh mungkin menurut kita, akan tetapi fadilahnya sangat besar. Bahkan sampai diceritakan bahwa dulu Syekh Abu Muslim Al-Jaulani, beliau pernah memiliki seorang budak perempuan. Akan tetapi seorang budaknya ini kesel sama dia, marah sama dia. Kalau mungkin bahasa Bekasinya gondok banget, kesel banget, pengen dibunuh, seakan-akan majiknya tuannya ini pengen dibunuh. Maka si budaknya ini dia mencampuri minuman Syekh Abu Muslim Al-Jaulani dengan perkataan dengan racun, mencampuri minumnya dengan racun. Maka ketika minuman itu diberikan, maka tidak terjadi apa-apa kepada Syekh Abu Muslim Al-Jaulani. Ditunggu 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, sampai 1 tahun, kok nggak mati-mati. Kata si budaknya, kok nggak mati-mati? Kau ini nggak meninggal nih si tuan aku nih, padahal udah aku campuri racun. Maka ketika sudah lama, sekian tahun, si budak ini berbicara jujur kepada tuannya, wahai Syekh, iya ada apa? Dulu aku pernah mencampuri minumanmu dengan sebuah racun. Akan tetapi kenapa aku tunggu-tunggu sampai sekarang kamu gak mati-mati? Maka Syekh Abu Muslim Al-Jaulani berkata, iya, ketahuilah bahwasanya sebelum saya makan dan minum, saya selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka seketika itu budaknya ini langsung dimerdekakan. Kenapa? Karena bahaya. Karena bahaya. Kemudian pernah diceritakan ketika Khalid bin Walid pernah masuk ke dalam suatu kota, pernah masuk dalam ke suatu negeri. Lalu rajanya ini, pemimpin di sana, berkata kepada Khalid bin Walid, jikalau memang Islam ini benar, kata si pemimpinnya, jikalau Islam ini adalah agama yang benar, maka berilah aku petunjuk, maka berilah aku tanda. Coba dong jelasin, kata si pemimpinnya, kasih aku bukti kalau memang Islam ini benar-benar agama yang baik, agama yang benar. Maka Khalid bin Walid bilang, datangkan kepadaku racun paling mematikan, racun paling berbahaya di negeri ini, maka nanti aku minum, kata Khalid bin Walid. Maka didatangkan racun yang paling mematikan, racun yang paling berbahaya di negeri tersebut. Didatangkan satu botol.
Ketika dihidangkan kepada Khalid bin Walid langsung meminum semuanya. Akan tetapi sebelum meminum satu racun botol ini,